Adi, dan selanjutnya saya silakan kepada Bu Aini sebagai Ketua Semnas dan Ketua LPPM untuk memberikan sosialisasi Semnas 3 ini. Waktu dan tempat kami silakan Bu Aini. Terima kasih Bu Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal semuanya ya. Iya Bu. Ya, bisa panggil Bu Aini untuk seterusnya. Jadi insya Allah kita ke depan akan sering berkomunikasi ya terkait dengan seminar nasional ini. Ya, ada beberapa yang akan Ibu sampaikan di Semnas ini terkait dengan jadi seminar nasional ini bertujuan untuk menghasilkan salah satunya adalah luaran. Jadi kalian sudah melakukan penelitian, ya sudah capek-capek melakukan penelitian, jangan sampai penelitian ini hanya diletakkan di rumah saja atau di perpustakaan saja, tapi kalau bisa ini terdigitalisasi. Ya, nanti bentuknya adalah proceeding. Ibu kasih contohnya, jadi untuk yang seminar nasional pertama, ini nanti ada proceeding modelnya kayak gini ya. Ya, ada juga book chapter. Ya. Ngeblur Bu, nggak kelihatan. Ngeblur. Jadi ada luaran-luaran di mana nanti tulisan kalian tuh akan ditulis di proceeding ini. Ini juga secara online bisa, kalau mau pesan secara cetaknya juga bisa. Nah, harapannya tugas akhir kalian yang sekali seumur hidup kalian buat ini jadi karya monumental dan bisa ada jejak digital ya, jejak digital, karena ini nanti akan ada di Google, kalian bisa cari ini di Google ya, sehingga nama kalian atau karya kalian ini bisa nanti juga digunakan, disitasi oleh adik-adik kelas kalian yang mungkin penelitiannya sama atau sejenis dengan penelitian judul kalian, seperti itu ya. Jadi buat karya sebaik mungkin, karena ini one in a lifetime ya, sekali seumur hidup kan kalian bikin skripsi, jadi buat yang terbaik. Oke. Seminar nasional, jadi kalau di kampus saya ini juga sama ya, dilaksanakan seminar nasional, di mana mahasiswanya sama, mereka akan mempublikasikan karya-karyanya, di mana nanti hasil akhirnya adalah berupa proceeding. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin gimana cara bikin artikel jurnal, gitu ya. Gimana cara bikin artikel jurnal. Sebelum ke sana, Ibu mau ngomong tentang Semnas dulu ya. Sebentar, Ibu mau share file. Nah. Apakah terlihat? Apakah terlihat? Belum Ibu. Belum Bu. Lagi loading kali Bu, maklum hujan. Sebentar. Bu. Apakah ini bisa terlihat? Belum Bu. Masih belum. Sebentar, Ibu ulang ya. Ibu ulang prosesnya. Lagi ngedung Bang. Tuh. Masih belum ya? Lagi loading Bu, mohon izin, maaf. Kelihatan nggak? Bu Dwi, tolong bantu dibuka dari tempat Ibu ya, saya share di grup. Loading di sini ya. Bentar ya, mohon dibantu oleh Bu Dwi karena di sini sharingnya
Mahasiswa yang ada di sini sudah selesai semua penelitiannya? Sudah ya? Sudah masuk bab 4 semua ya berarti ya? Iya. Atau sudah siap sidang? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap ya. Bulan ini ya rencananya kita sidang ya. Iya, insya Allah, Bu. Siap, Bulan Bu. Oktober. Dari Iya. siap ya. Iya, insya Allah siap. Bismillah. Tahu. Ya, sebentar menunggu share screen dari Bu Dwi. Jadi nanti kalian membuat artikel jurnal itu sebenarnya adalah ringkasan ya, ringkasan dari skripsi yang kalian buat. Kalau skripsi kan itu tebel ya, halamannya banyak sekali, sampai 100, ada yang sampai 200, banyak sekali halaman. Lebih ya, Masya Allah. Ya, nah nanti kalau membuat artikel jurnal, kita akan meringkas, ya, meringkas tulisan kalian yang ratusan lembar tersebut menjadi hanya 7 sampai 10 lembar, gitu. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan ke dalam jurnal ya. Hanya Besarnya ya, Bu. Kenapa? Garis besarnya ya. Garis besarnya Betul. ada. Garis besarnya nanti akan disajikan ya, seperti apa garis besar yang perlu dimasukkan ke dalam artikel jurnal. Sebentar, masih menunggu Bu Dwi untuk share. Tampil belum Bu ini izin? Teman-teman apakah sudah tampil? Bisa? Sudah, Bu. Ada. Bu. Ada ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Dwi atas bantuannya sudah muncul. Ya, sosialisasi seminar nasional yang ketiga. Ya, jadi kita udah seminar nasional yang ketiga. Next Bu Dwi. Jadi insya Allah seminar ini akan diselenggarakan bulan November tanggal 12 ya. Oke. Untuk Semnas kita, temanya adalah strategi mengembangkan media pembelajaran di era digital sebagai implementasi MBKM. Ya, kemarin di masa pandemi ini kan banyak sekali pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ya. Nah, harapannya ke depan, mahasiswa nanti yang sudah lulus dan mengaplikasikan ilmunya di berbagai lembaga pendidikan ini bisa mengembangkan media pembelajaran digital ya. Jadi sekarang pembelajaran itu sudah berkembang kala digital. Jadi bagaimana nanti misalkan cara membuat apakah itu kartun atau komik berbasis digital tentang mata pelajaran tertentu gitu. Jadi nanti peserta didik kalian itu lebih menyenangkan proses pembelajarannya nanti, seperti itu gambaran untuk tema. Next. Oke, tujuan kegiatan ya untuk menghasilkan luaran publikasi, juga meningkatkan kualitas publikasi baik dosen dan mahasiswa. Kemudian targetnya adalah mahasiswa bisa melakukan penulisan jurnal. Yang kedua, tadi ada outputnya berupa proceeding ataupun book chapter. Next. Oke, di sini adalah alur. Nah, alur ini perlu diperhatikan baik-baik oleh seluruh calon pemakalah ya. Jadi kalian yang akan sidang di bulan Oktober ini, insya Allah semuanya akan menjadi pemakalah ya. Jadi pesertanya sebagai pemakalah. Nah, ada partisipan. Kalau partisipan itu nanti untuk semester 7 ke bawah. Nah, untuk pemakalah, nih ada beberapa alur. Yang pertama adalah pendaftaran. Nanti pendaftaran akan dibukakan linknya. Ya. Kemudian, setelah ini nanti akan dibuatkan grup ya, khusus untuk mahasiswa, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait jurnal dan lain sebagainya bisa ditanya di grup WA tersebut. Nanti silakan mengisi daftar absen ya. Daftar absen silakan diisi, ada di link chat. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, mahasiswa akan diminta untuk upload. Nah, upload ini 2 jenis ya, ada upload abstrak dan upload artikel.
di sekolah juga. Alur berikutnya adalah akan direview. Artikel yang masuk akan direview dan dicek plagiatnya. Kemudian mahasiswa melakukan perbaikan. Setelah itu, setelah naskah oke, maka masuk ke proceeding. Ya, next. Iya. Oke, siapa aja sih sasaran peserta Semnas kita? Yang pertama, seluruh calon wisudawan 2022 ya. Yang akan diwisuda bulan November 2022 ini. Kemudian bisa juga peserta umum, bisa guru, kepala sekolah, pengawas, maupun mahasiswa di luar STKIP Aremania, karena ini bersifat nasional. Next. Oke, ini adalah timeline kegiatan menuju Semnas ketiga. Nah, untuk ini bisa di screenshot ya, teman-teman semuanya, karena ini ada tanggal-tanggal penting ya. Di pekan yang lalu, hari Rabu, sudah dilaksanakan sosialisasi sama seperti ini, tapi secara offline, khusus untuk di pusat. Ya. Nah, karena di kelas mitra, ini posisi sangat jauh ya, kalau ke sini mungkin nanti terlalu jauh, sehingga dilaksanakan secara online hari ini. Kemudian rencananya kemarin ya, hari Rabu, kemudian sempat diundur karena ada musibah di misalnya Ibunda Haji Aminah ya, sehingga kita undur menjadi hari ini. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini tanggalnya mohon dicatat tanggal 15 Oktober kita pengumpulan abstrak ya. Nanti akan dibahas abstrak itu modelnya seperti apa. Kemudian full paper. Full paper itu mulai abstrak dari judul abstrak sampai daftar pustaka, itu namanya full paper. Full paper tanggal 22 ya sampai 29 Oktober. Kemudian pekan berikutnya tanggal 30 Oktober sampai 5 November itu panitia akan bekerja untuk melakukan review dan cek plagiat. Nah, cek plagiat ini besarnya adalah 20% ya. Kemudian tanggal 6 sampai 9 November ini revisi. Mahasiswa 3 hari diberikan waktu untuk revisi jurnalnya. Kemudian tanggal 7 sampai 10 November ini pengumpulan PPT. Ya, jadi nanti PPT atau presentasinya. Untuk presentasi PPT-nya nggak usah terlalu banyak ya, cukup 5 lembar aja. Karena waktu presentasi sangat singkat, hanya 5 menit. Maksudnya Bu, 5 lembar itu 5 slide aja Bu? 5 slide, betul 5 slide aja. Ya 6 nggak apa-apa. Nggak usah terlalu banyak ya slide-nya, karena waktunya sangat terbatas untuk presentasi, tidak perlu terlalu Berarti banyak. cukup 5 slide aja ya Bu ya? Ya, Jadi cukup bab ya. 4-nya aja ya Bu, nggak usah dari bab 1 sampai bab 3 gitu. Bab 4 Dari aja, bab 1. sampai bab Jadi 5 nanti aja. Oh, jadi diringkas ya Bu ya? Jadi gini, untuk PPT yang pertama judul sama pendahuluan ya. Pendahuluan, kenapa kamu melakukan penelitian tersebut? Singkat aja, itu di 1 slide, judul dan pendahuluan. Slide Intinya aja ya Bu ya? metode penelitian, slide kedua. Metodenya apa nih? Analisis pakai apa? Poinnya aja ya Bu. Kenapa? Lagi pecahan aja. Poinnya aja. Tadi slide pertama judul ya Bu? Iya, nanti akan diberikan contoh ya. Iya, ya. Slide ketiga dan keempat hasil dan pembahasan. Kalau hasil dan pembahasannya lumayan banyak, boleh 3 slide. Udah cukup segitu ya. Boleh 2 sampai 3 slide, kemudian 1 slide terakhir kesimpulan. Kita akan seminar nasional ini di 12 November ya, hari Sabtu. Ya, harinya ditandai di kalender masing-masing ya. Ini apa hari penting. Oke, next. Hari besar. Karena Hari besar, ya. daftar Oke, ini contoh proceeding ya. Proceeding tahun 2021 ini seminar nasional yang pertama. Next, Bu Dwi, bisa beberapa slide beriringan. Oke, ini daftar pustakanya. Jadi nama kalian nanti akan ada di daftar pustaka ya, beserta judulnya. Next. Mari cicil makhluk hidup. Ini adalah book chapter tahun Semnas yang pertama. Nah, nama-nama kalian akan dipasang di covernya ya. Next, Bu Dwi. Bu. Oke, ini adalah daftar isinya. Jadi nama-nama kalian nanti akan masuk di sini. Next. Oke, ini proceeding yang seminar nasional kedua. Ya. Di awal tahun 2022. Next. Oke,
teknis pelaksanaan Semnas ya. Untuk Semnas ini dilakukan mulai dari jam 9 kemungkinan sampai asar waktunya ya. Jam 9 dimulai dari opening ceremony, sambutan, kemudian nanti ada sesi keynote speaker dan pembicara. Jadi akan membawakan tema kita tadi tentang media pembelajaran digital ya. Nah, ini jam 9.45 sampai jam 12 beserta tanya jawab, itu sesi utama namanya ya. Sesi utama jam 9.45 sampai jam 12. Tapi kita mulai acara dari jam 9 ya, karena ada sesi absen dulu. Kemudian di sesi kedua. Nah, sesi kedua ini jam 1 siang. Jadi setelah jam 12 nih kalian isoma dulu, silakan sholat, makan 1 jam, jam 1 sampai jam 3 ini adalah sesi pemakalah ya. Jadi nanti teknisnya bisa luring maupun daring. Kalau yang jauh mungkin nanti bisa daring ya. Nanti teknis akan dibicarakan kemudian. Nah, satu room itu atau satu kelas nanti sekitar anak mahasiswa itu sekitar 25 orang, 25 mahasiswa. Kemudian ada satu dosen yang pembimbing di sana untuk kalian presentasi. Presentasi satu mahasiswa itu hanya 5 menit ya. Jadi tidak lama, sehingga makanya slide-nya tidak perlu banyak-banyak. Untuk mahasiswa pusat, sesi pemakalah offline ya. Jadi kalian datang ke kampus, nanti di kelas-kelas seperti biasa. Oke. Kemudian penutupan sekitar 3:30 kita selesai. Next. Oke. Ini masih yang tadi ya untuk pemakalah. Nanti yang presentasi itu 3 pemakalah berturut-turut, kemudian sesi tanya jawab. Satu pemakalah maksimal 1 pertanyaan ya, karena waktu yang terbatas. Oke, next Bu Dwi. Ya, ini output kegiatan sama ya book chapter dan proceeding. Mohon maaf, bisa buka file yang berikutnya Bu Dwi mengenai file template jurnal sintesa. Nah, yang akan kalian buat jadi adalah artikel ya, artikel jurnal. Artikel ini adalah saripati atau inti dari semua penelitian kalian yang kalian telah tuangkan di dalam skripsi ya. Hanya 7 sampai 10 halaman. Jadi sangat sedikit, sangat ringkas. Ya, sangat ringkas. Ya. Sebentar kita menunggu Bu Dwi membuka file. Untuk contoh-contoh artikel, kalian bisa googling di Sintesa ya. Sintesa STKIP Aramania. Ya. Jadi kita punya jurnal, namanya adalah Jurnal Sintesa STKIP Aramania. Silakan kalian nanti bisa klik di Google, kemudian klik sintesanya ya. Nanti di situ di sebelah kiri bawah ada view. Nanti silakan cari itu, di situ ada banyak ya namanya yang pernah masuk naskahnya di Jurnal Sintesa. Nanti naskah terbaik dari Seminar Nasional 3 ini akan dimasukkan secara gratis ya di Jurnal Sintesa STKIP Aramania. Untuk yang terbaik, untuk lainnya nanti masuk ke proceeding. Ya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Yang lainnya apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah ya, iya. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama di sini adalah judul ya. Judul ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, maksimum 12 kata. Kalau judul skripsi kalian sangat panjang, nanti judulnya bisa di persingkat ya, tapi tanpa menghilangkan makna. Nanti konsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi judul di dalam jurnal itu singkat, padat, ya, singkat dan padat. Jadi judul tidak harus sama dengan judul skripsi, tetapi maknanya sama, seperti itu ya. Kemudian nanti hurufnya ini menggunakan Segoe UI 14 PT khusus untuk yang judul. Huruf kapital spasi 1. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris nanti silakan menggunakan bantuan Google Translate ya. Oke. Yang bawahnya adalah penulis. Di sini ada penulis 1, penulis 2, dan penulis 3. Penulis 1 ini siapa? Penulis 1 ini adalah kalian ya, mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan penelitian, kalian sebagai penulis 1.
Nah, kemudian penulis 2 ini adalah pembimbing 1. Penulis 3 adalah pembimbing 2. Kemudian di sini ada kode angka dan huruf 1A, 2B, 3C. 1A di sini 1, 2, 3. 1 ini adalah program studinya. 1, misalkan kalian di program studi biologi. Kemudian pembimbingnya nomor 2 di program studi PKN, pembimbing 1. Pembimbing 2-nya program studi PGSD. Tapi kalau kalian dengan pembimbingnya sama, cukup ditulis 1,2,3. Ya, program pendidikan PGSD. Cukup seperti itu ya. Kalau sama. Kemudian ABC. ABC ini adalah alamat institusi. Misalkan kalian kerjanya di sekolah SMA 3 atau SMA berapa, silakan ditulis nama institusi kalian. Kemudian dosen kalian kerjanya kan di STKI Paramania, nanti B dan C-nya silakan ditulis alamat kampus kita. Oke, bisa ke bawah Bu Dwi. Di bawahnya ada korespondensi. Di sini silakan ditulis email masing-masing ya, email kalian penulis 1, email dosen pembimbing 1 dan email dosen pembimbing 2. Nah, abstrak ya, silakan. Ini ada abstrak. Abstrak ini adalah yang akan dikumpulkan tanggal 15 bulan ini ya. Jadi minggu depan ini pengumpulan abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak ini adalah deskripsi singkat rangkuman dari seluruh hasil penelitian kalian. Ada apa aja di abstrak? Yang pertama, ada latar belakang. Singkat aja ya. Kenapa kalian pilih judul tersebut? Yang kedua, ada tujuan penelitian. Ya, yang ketiga ada metode. Menggunakan metode apa penelitiannya? Kemudian ada hasil. Hasil penelitiannya berhasilkah? Atau bagaimana? Atau ada uji statistik? Di situ angka pentingnya saja bisa dituliskan. Dan kesimpulan. Untuk abstrak, 1 paragraf ya. Kalau abstrak di skripsi lebih dari 1 paragraf, tapi abstrak yang ada di jurnal ini hanya 1 paragraf. Dan dia maksimal 250 kata. Di bawah abstrak ini ada kata kunci atau keyword ya. Ini 3-5 kata kunci diurut menurut alfabet ya, A, B, C, D gitu ya. Oke, di bawah abstrak bahasa Indonesia, di bawahnya ada abstrak bahasa Inggris. Nanti bisa menggunakan bantuan Google Translate. Tapi dibaca lagi ya. Kadang kalau ada yang kalimatnya tidak nyambung, tapi Google sudah membantu. Bisa ke bawah Bu Dwi. Pendahuluan. Oke, kita lihat pendahuluan ya. Pendahuluan ini tidak perlu terlalu banyak seperti deskripsi. Kalau deskripsi berapa lembar? Pendahuluan banyak ya. Kalau di banyak ya. Bisa 3 lembar, bisa 5 lembar ya. Nanti silakan disingkat ya. Nanti silakan disingkat. Untuk pendahuluan dalam jurnal ini cukup 3 paragraf. Ya, cukup 3 paragraf saja. Yang ada di pendahuluan, ya yang ada di pendahuluan ini permasalahan yang mau diteliti. Ya, permasalahan yang mau diteliti itu apa? Fokus permasalahannya. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan teori-teori yang mendukung tema kalian. Ya, sama solusinya seperti apa. Jadi cukup 3 paragraf ya. Nanti disingkat saja. Oke, bisa ke bawah Bu Dwi. Bagian kedua. Bagian kedua adalah metode penelitian. Nah, Maaf Bu dosen. ya. Kenapa? Padahal Bu muridnya bandel-bandel banget. Udah suruh jalan, gak pernah masuk, dikasih solusi dari jarak jauh. Kayak itu juga. Iya. Kita lanjut dulu ya, Pak. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Iya Bu, lanjut Bu. Kita lanjut dulu ya. Lanjut, Bu. Ya, oke. Nanti ada sesi tanya jawab. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah metode penelitian ya. Metode penelitian ini nanti dituliskan dalam bentuk paragraf saja ya. Walaupun di skripsi kalian mungkin ada bentuk tabelnya. Ya, cukup dituliskan dalam bentuk paragraf. Apa saja yang ada di dalam metode? Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian kalian di mana, waktunya kapan, bulan apa sampai apa. Yang kedua, ini objek
atau subjek penelitiannya apa? Kamu meneliti apa di dalam penelitian? Apakah proses pembelajaran di kelas atau hasil belajar atau seperti apa? Silakan nanti dituliskan. Yang ketiga, desain penelitian ya, atau rancangan penelitiannya seperti apa? Nah, variabelnya, perlakuannya, cara pengambilan sampel, jumlah sampel, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan data. Bagaimana prosedur pengambilan datanya? Dan terakhir adalah analisis data. Jika ada statistik, menggunakan rumus bisa disertakan di metode ya. Bagian ketiga. Ya. Bagian ketiga adalah hasil dan pembahasan. Ya. Untuk hasil dan pembahasan, nah ini digabung saja ya. Jadi tidak hasil sendiri, pembahasan sendiri, tapi digabung. Ya. Kalian bisa memaparkan hasilnya seperti apa. Ini contoh di bawah ada tabel, bisa ke bawah Bu Dwi. Ini contohnya tabel 1, ceritanya ini ada hasil statistiknya. Nah, kalau hasil statistik kalian menggunakan tabel yang isinya banyak, kalau kita dari SPSS kan dapatnya banyak ya tabel. Nah, nanti sajian data yang masuk ke dalam jurnal, itu nanti diringkas ya. Jadi jangan di copy paste dari SPSS langsung ke jurnal, tapi di bagian pentingnya saja yang masuk ke dalam tabel. Sehingga tabel cukup simpel, kecil seperti ini contohnya ya. Jadi disingkat gitu ya, disingkat tapi hasil akhirnya ada. Ini tabel 1, hasil analisis statistik. Untuk keterangan tabel ada di atas tabel ya. Ada di atas tabel, bawahnya baru tabel. Setelah tabel disajikan, di bawahnya boleh dijelaskan maksud tabel ini apa, arti angka yang di atas seperti apa, ya, maknanya apa. Oke, bisa ke bawah Bu Dwi. Berikut adalah contoh grafik ya. Berikut adalah contoh grafik. Jadi kalau keterangan tabel di atas, keterangan grafik nulisnya di bawah. Ya, di bawah. Bisa gambar, bisa grafik. Ini kalau ada gambar, grafik termasuk gambar ya. Jadi gambar 1. Di sini keterangannya ada di bawah gambarnya. Perlu diperhatikan juga jika di skripsi kalian gambar itu kan ada tulisannya ya, gambar 4.7 apa gitu. Tapi untuk masuk ke dalam jurnal cukup 1 aja ya, gambar 1. Jadi nomornya jangan sama-sama yang di skripsi, nomornya diurutkan karena kamu kan nggak memasukkan semua gambar yang penting saja yang dimasukkan. Begitu pula dengan tabel. Jadi dimulai dengan angka 1, bukan 4.1, 4.2 dan seterusnya, tapi dimulai dari gambar 1, tabel 1, gitu ya. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaan penelitian kalian apa, ditulis dalam bentuk paragraf ya. 1 maksimal 2 paragraf. Kalau bisa hanya 1 paragraf saja cukup. Ya, jadi tidak dalam bentuk poin. Kesimpulan adalah sebagai berikut 1. Nggak boleh ya. Jadi tidak bentuk 1, 2, 3, tapi bentuknya adalah paragraf. 1 atau 2 paragraf. Ucapan terima kasih ini pihak yang membantu kalian dalam proses penelitian, silakan ditulis, tapi tidak wajib ya, boleh ada, boleh tidak. Maksimal ini 40 kata. Oke, kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka, kita ke contoh aja sebentar. Kalau di sini contohnya terlalu ini. Bu Dwi bisa, bentar, saya kirim dulu. Bentar. Langsung PA. Kalau dari sini kira-kira bisa buka internet nggak Bu Dwi? Maksudnya buka Google. Bisa Bu, Google Drive gitu Bu. Google, bukan Google biasa, Oh, bisa. pencarian. Bisa Bu. Bisa dibantu Bu Dwi. Ketik synthesize TKP Aremania.
Teman-teman diperhatikan ya, nanti ini bisa mencari sendiri di tempat kalian masing-masing. Bu Dwi sedang mendemokan. Nah, kalian ketik ya, Sintesa CKP Aramania. Kemudian klik nih, Sintesa Jurnal Ilmu Pendidikan. Oke, silakan diklik ini. Ya, oke. Kita ke bawah kiri Bu Dwi ada tulisan view. Bisa ke bawah. Oke, sebelah kiri ada view jurnal. Ya, oke. Kemudian kita lihat sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah itu ada tulisan browse by author. Ya, bisa diklik by author. Oke. Di sini ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama penulis ditulis secara alfabet. Jadi kalau mau browse sih macam-macam, boleh juga dari edisinya. Oke, contoh yang atas Bu Dwi, tolong nama saya ini Nontarita. Yang atas ya. Oke. Bisa buka yang atas Bu. Volume 16 nomor 1. Ya, PDF boleh. Jadi nanti teman-teman klik PDF-nya, kemudian di sini bisa download ya. Lihat di sebelah kanan atas, ini ada tulisan download di PDF kalau mau download. Oke, kalau kita mau lihat aja boleh, cuma di klik di bawah. Oke, ini contoh ya. Jadi nanti kalau mau bikin seperti apa contohnya ada banyak di jurnal Sintesa ya. Silakan nanti lihat di sini. Ini contohnya studi botani pemanfaatan tumbuhan pekarangan masyarakat Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya. Tulis bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Inggris. Nah, di sini ada penulis 1 dan penulis 2. Nah, kalau ini bukan bukan tugas akhir, tapi ini penelitian saya dengan mahasiswa biologi di mata kuliah, jadi masuk ke jurnal ini. Oke, bisa ke bawah Bu Dwi, ini ada abstraknya ya. Abstraknya nggak perlu banyak-banyak ya. 1 paragraf, kemudian hasilnya dituliskan ya, karena ini saya penelitian etnobotani. Nah, berapa famili nih ditulis, familinya ada 13 Euphorbiaceae, Araceae, dan seterusnya. Ke bawah lagi. Setelah bahasa Indonesia, abstraknya dibuat di bahasa Inggris ya. Oke, setelah itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Oke, next Bu Dwi bisa ke bawah lagi halaman berikutnya. Nah, oke. Jadi untuk pendahuluan cukup 3 paragraf aja ya, tidak perlu panjang-panjang. Nanti bisa diringkas yang ada di skripsi kalian masing-masing. Bagian kedua, metode penelitian. Nah, ini penelitiannya di bulan apa, terus di mana, lokasinya ditulis. Kalau ada lokasi GPS-nya boleh disertakan. Oke, bisa ke atas sedikit Bu Dwi. Ya. Ke bawah lagi ya. Kemudian nanti metode ambil sampel seperti apa, analisis datanya seperti apa gitu ya. Kalau ada rumus, masukkan rumusnya ya. Rumus yang digunakan dalam analisis data seperti apa disertakan. Bisa ke bawah Bu Dwi. Oke, yang berikutnya hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Nah, ini boleh dibuat dalam sub-sub. Kalau penelitian kalian kan banyak banget ya jenisnya. Jadi diringkas ya. Diringkas. Jadi kalian harus bisa membahasakan tulisan kalian yang banyak itu ratusan lembar menjadi sangat singkat, saripatinya saja yang kalian masukkan ke sini ya. Oke, bisa ke bawah Bu Dwi. Nah, di sini nanti ada tabel ya. Ada tabel hasil. Kalau ini pengamatan tumbuhan, maka di sini hasilnya adalah famili sama jumlahnya. Kalau kalian mungkin yang PTK nanti nilai ya, nilai siklus 1, siklus 2 bisa ditampilkan tabelnya. Ya, next Bu Dwi. Nah, ini ke bawah terus. Setelah kalian memberikan tabel, berikan penjelasan atau deskripsi dari tabel tersebut. Kemudian di bawahnya ada gambar ya. Gambar ini ada pemanfaatan tumbuhan nih sesuai sama fungsinya. Ya, di sini ada hias, tanaman pangan, buah, obat, dan bangunan. Nah, dibuatlah tabel. Jadi kita bisa tahu persentasenya. Ya, bisa ke bawah Bu Dwi. Kalau yang PTK ini bisa nilai ya. Nilai siklus 1, siklus 2 bisa dimasukkan. Jadi ini ada beberapa tabel, nanti beberapa gambar ya yang bisa dimasukkan di dalam jurnal kalian.
Jika di skripsi kalian tabelnya ada banyak, gimana caranya tabel itu bisa diringkas sedemikian rupa, padat tapi ringkas. Ya. Jadi jangan terlalu panjang lebar tabelnya, karena ini spasi 1 ya. Spasi 1 fontnya 10. Oke, bisa ke bawah lagi, Bu. Nah, kemudian setelah menjelaskan gambar, silakan nanti deskripsi aja ya. Deskripsi arti dari tabel dan gambar tersebut apa. Kita ke bawah lagi. Nah, setelah itu kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, kesimpulan cukup 1 paragraf. Oke, saya akan bahas daftar pustaka di sini aja contohnya ya. Kita ke atas sedikit tuh. Oke, untuk daftar pustaka ya, cara penulisan daftar pustaka. Kalian boleh menulis secara manual, boleh juga menggunakan Mendeley sebagai alat bantu kalian dalam menulis daftar pustaka. Ya, penulisan daftar pustaka ini berurutan ya. Oke, ini contoh ya. Nama saya adalah Nur Sarifah Aini. Nah, penulisannya nama belakang ditulis di depan. Aini, koma, N.S. Jadi Nur Sarifah. N.S ini ditulis di belakangnya. Koma, kemudian Wardana. Nah, Wardana ini peneliti lain ya. Wardana ini nama belakang orang. Depannya W, ini Wisnu. Wisnu Wardana nulisnya Wardana, W. Dan Nisyawati, kalau tidak punya namanya cuma satu suku, ya satu kata ya cukup ditulis satu kata. Kemudian tahun, setelah ditulis nama penulis, berikutnya adalah tahun. Ini 2018 berarti. Setelah tahun, judul penelitiannya apa? Atau judul buku? Atau judul jurnal? Ya, jadi judul penelitiannya apa ditulis. Setelah itu, yang di dalam tulisan miring, ini bioma adalah nama jurnal ya. Bioma ini adalah nama jurnal. Koma. Di sini setelah itu 14. 14 ini adalah volume nomor 14 volume 2. Ya. Kemudian yang paling belakang adalah halamannya. Kalau kalian mendapatkan sumber volume 14 nomor 2, maaf. Volume 14 nomor 2 halaman 60 sampai 69. Jika kalian mendapatkan sumber dari jurnalnya ini misalkan tidak ada halamannya, tapi kalian dapat alamat website, ini bisa disertakan ya. HTTP-nya boleh disertakan di belakang. Makan yang ada. Gitu ya. Makan yang ada. Oke. Berikutnya yang lain sama ya. Yang lain ini sama. Kalau dari buku juga sama. Bedanya kalau dari jurnal, nama jurnalnya ditulis dalam bentuk dalam kata miring ya, dalam italic atau miring. Oke, bisa bantu Budi kesalahan penulisan jurnal yang berikutnya? Atau mau bertanya dulu atau mau lanjut dulu? Teman-teman? Oke. Teman-teman mau bertanya dulu atau mau kita lanjutkan? Apakah suara saya masih terdengar? Masih Masih. Iya. Ibu lanjut ya. Lanjut aja dulu, Bu. Oke. Berikutnya adalah kesalahan. Ini yang sering dibuat sama mahasiswa ya. Jadi sebenarnya kalau salah itu biasa. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki ya. Oke. Halaman berikutnya Bu Dwi. Kita lihat di sini ada judul. Kalau kita lihat judulnya, apakah ada yang salah? Nah, kita lihat ya, ini lebih dari 12 kata ya. Lebih dari 12 kata. Kalau bisa, judul itu hanya 12 kata. Atau kurang. Ya. Nanti bentuknya seperti apa bisa diskusi dengan pembimbing ya. Oke, yang berikutnya. Next. Nah, kita lihat lagi. Di bawah kata kunci. Oh ya, di abstrak nih ada yang di warna merah ya, ada poin 1, 2, 3. Kalau bisa abstrak bentuknya paragraf ya. Tidak dalam poin 1, 2, 3. Jadi kalau dia mau dipecah 1, 2, 3, boleh satunya pakai kurung kalimat. 2 pakai kurung kalimat. Jadi bentuk paragraf aja.
Kemudian di bagian paling bawah nih. Di bagian paling bawah ini adalah kata kunci. Nah, kita lihat kata kunci kalau bisa bentuknya kata singkat, jangan terlalu panjang ya. Kata singkat bukan kalimat. Misalkan di sini ada pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, cukup sebenarnya Bhinneka Tunggal Ikanya aja. Pemahamannya tidak perlu ditulis. Metode bermain peran musikalisasi. Mungkin ini bisa semuanya. Ya. Oke, next yang berikutnya. Yang berikutnya di sini ada kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga ini kita lihat ya. Di sini ada angka 1, 2, 3. Kalau kita lihat kalimat pertama. Ya. Di dalam bahasa Indonesia, ini sedikit bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia itu kalau kalimat subjek, predikat, objek. Atau ada tambahannya keterangannya. Kalau bisa, sebisa mungkin kalimat itu jangan terlalu panjang agar dia kalimatnya mudah dipahami. Ya. Jadi kalau bisa di-cut dengan titik, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Kita lihat di sini kalimatnya terlalu panjang. Tidak salah, tapi sebenarnya baiknya menggunakan kaidah SPK itu ya. Ya. Oke, next. Oke, ini kalimat efektif. Kita skip dulu ya kalimat efektif. Nanti Ibu share saja tulisan ini sehingga nanti bisa kalian baca saja ya. Kita skip beberapa bagian yang kalimat efektif, Bu. Mungkin di halaman 9 atau 10. Ya. Oh, sebentar, di kalimat tidak efektif, Bu. Nah, ya. Kalimat tidak efektif. Nah, seringkali nih, ada kalimat-kalimat yang tidak efektif kita lihat. Kalimat pertama, menurut Kuncana menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik dan seterusnya. Ada menurut, kemudian menyatakan. Itu kan artinya sama ya. Kalau bisa, gunakan satu aja. Kalau tidak terlalu penting, namanya tidak efektif. Kalimat ini bisa menjadi efektif cukup dengan Kuncana 2009 menyatakan bahwa konteks dan seterusnya. Jadi, yang tidak efektif bisa dihindari ya. Jadi, kalau tidak dipakai nggak masalah. Itu berarti kata yang awal itu tidak efektif. Contoh kedua, dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Kalau dengannya dihilangkan, cukup penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga, sebenarnya sudah cukup. Jadi kata dengan ini adalah tidak efektif. Hindari kata dengan di awal kalimat ya. Dengan, dalam, pada, yang. Ini dihindari di awal kalimat atau di awal paragraf, karena ini kata sambung ya. Jadi tidak digunakan di depan. Ini sering banget nih. Ini sering banget ada di mahasiswa. Kalau bahasanya non formal, kalau kita sedang ngobrol boleh ya, atau di WA boleh. Tapi kalau karena ini tulisan ilmiah ya, jadinya hindari ya penggunaan kata sambung di depan kalimat. Next, Bu Dwi. Kesalahan keempat, kita lihat nih. Di awal paragraf ada kata dalam ya, di mana dalam ini adalah kata sambung, jadi baiknya dihindari. Kemudian, seringkali nih, ada kata peneliti di dalam tulisan. Ini juga perlu dihindari, peneliti atau penulis ya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian dilaksanakan di SMP dan seterusnya ya. Semua yang kalian tulis ini adalah tulisan kalian, jadi kalian tidak perlu menegaskan lagi peneliti yang mana, ini semua tulisan kalian gitu ya. Jadi tidak usah menulis kata peneliti, langsung to the point aja. Penelitian ini dilakukan di mana? Jadi langsung, itu namanya kalimat efektif ya. Tidak usah lagi kata peneliti atau penulis. Karena semua di sini adalah kalian yang nulis. Kita lihat yang bawah di sini ada menurut Sugiono. Nah, kalau ada nama orang atau nama penulis ya, ini ada yang kurang, yaitu yang kurang tahun ya. Jadi menurut Sugiono buka kurung 2005 misalkan menyatakan atau langkah-langkah research and development adalah dalam 10 langkah sebagai berikut gitu ya. Jadi kalau ada nama orang yang mau kita citasi, di sebelahnya ada tahun, buka kurung tahunnya masuk. Next, Bu Dwi. Kesalahan yang kelima. Kita lihat di hasil dan pembahasan di sini ada
yang besar lingkaran panjang yang merah ya. Di sini adalah poin-poin 1, 2, 3, 4. Kalau bisa hindari poin-poin dari pendahuluan, metode, hasil, sampai kesimpulan. Hindari menggunakan poin 1, 2, 3, ABCD, hilang. Kalau bisa itu tidak dilakukan. Kecuali poin subjudul ya. Kalau poin subjudul A, kemudian dijelaskan boleh. Tapi memberikan poin 1, 2, 3 ini tidak dianjurkan ya. Karena ini bisa dilakukan pakai koma dalam paragraf. Jadi, hasil yang didapat dari konseling terhadap minat belajar diantaranya 1, tapi bentuknya paragraf, 2, 3 ditulis dalam paragraf. Gitu ya. Kita lihat di bawah, di sini ada dalam lagi di depan ya, hindari ya kata dalam. Nah, dalam mengatasi masalah di atas, nah di atas ini harusnya digabung apa dipisah? Nah ini harusnya dipisah ya, jadi nanti dilihat kata-kata yang harus digabung atau dipisah. Oke, next Bukti. Oke, bisa next, nanti ini dibaca aja ya penggunaan kata tadi. Oke, kesimpulan juga jangan pakai poin ABCD ya, tapi pakai paragraf. Kemudian daftar pustaka. Kita lihat di sini. Nah, ini daftar pustaka nih. Ya, seringkali mahasiswa itu mengabaikan yang namanya daftar pustaka, nulisnya sembarangan ya. Padahal daftar pustaka itu adalah cerminan seberapa berbobotnya tulisan kalian, seberapa besar kalian, seberapa banyak kalian baca sumber-sumber untuk mendukung tulisan kalian itu dari pustaka justru yang dilihat ya. Jadi penting pustaka. Kita lihat nih, pustakanya di sini ada tulisan Bimo Walgito ya. Kalian tulisan nama lengkap nih, Bimo Walgito. Nah, padahal cara penulisan nama belakang ditulisnya di depan ya, nama belakangnya. Jadi tulisnya adalah nih yang warna hijau toska di sebelah di kotak ya. Kita lihat ini yang benar. Nulisnya Walgito, B. Nama dia Bimo Walgito. Nulisnya Walgito, B. Ya, setelah itu tahun 2004. Jadi setelah nama itu tahun. Kita lihat kalau dicontohkan nih tahunnya di belakang ya. Jadi tahunnya itu di depan ya. Setelah nama adalah tahun. Nah, setelah tahun baru judul, pengantar psikologi umum. Ya. Kalau judul buku itu di garis miring, di fontnya miring ya, atau italik. Kalau jurnal yang miring adalah nama jurnalnya. Jadi kalau jurnal sintesanya yang tulisannya miring. Judulnya tidak miring. Judul miring adalah judul buku. Nah, setelah judul, kemudian baru tempat terbitnya di mana? Jakarta. Ya, kemudian penelitinya Andi Offset. Yang bawah sama ya. Oke, next. Ya, yang ketujuh. Oke. Ini ada contoh judul ya. Kalau bisa judulnya tidak usah dispasi. Kita lihat ini ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris. Kalau bisa judul itu dibuat tanpa enter ya. Jadi dibiarkan aja dia di center sendiri dengan sendirinya oleh komputer. Jadi tidak perlu 4 baris seperti ini, harus 3 aja ya cukup. Kemudian di bagian abstrak nama NPM tidak ditulis di sebelah sini ya, tapi tulisnya di atas, yaitu di bagian penulis ya. Yang tadi ada penulis 1, 2, dan 3. Judul juga tidak perlu ditulis lagi karena udah ada di atas. NPM juga tidak perlu ditulis lagi. Oke, next. Ini ada kesalahan ke-8. Oh iya. Kalau di skripsi kalian menggunakan itu footnote ya. Kalian menggunakan footnote. Jadi kalian kasih angka 1, kemudian nanti di bawahnya ada pustaka ya. Itu namanya footnote. Nah, di jurnal kalian menggunakan namanya body note, bukan footnote ya. Jadi nanti diubah. Kalau pakai Mendeley itu gampang, tinggal ngubah aturannya aja, nanti dia ngubah sendiri. Tapi kalau manual, jadi angka 1 ini nanti diganti boleh di depan, boleh di belakang. Kalau di depan, menurut Walgito itu di depan, tahun 2005 misalkan itu di depan. Boleh juga nulisnya di belakang, habis titik kalian buka kurung Walgito, 2005 tutup kurung. Boleh di depan, boleh di belakang. Pilihannya ya. Jadi tidak bentuk
footnote, tapi body note ya. Next. Jadi penulisan pustaka seperti ini ya contohnya. Kalau nulisnya di belakang kalimat dulu sampai selesai paragraf di belakang Anwar, 2018. Ini di belakang. Nah, tapi boleh juga di depan. Kalau di depan nulisnya menurut Anwar, buka kurung 2018, menyebutkan bahwa dan seterusnya. Kalian pilih, boleh di depan, boleh di belakang. Ini namanya adalah body note. Gitu ya. Oke, next. Kalimat berikutnya. Ini ada kesalahan kalimat tidak efektif ya. Jadi, ini seringkali nih ya. Mahasiswa itu nulis paragraf, tapi isi paragrafnya cuma satu kalimat atau 2 kalimat. Nah, itu bukan paragraf ya, karena paragraf itu di dalam bahasa Indonesia, satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Minimal 3 kalimat ya. Jadi kalau 1 atau 2 kalimat itu namanya bukan paragraf. Ya, ini dicermati. Ini bahasa Indonesia sih ya. Next, Oke, yang berikutnya nih, kita lihat di sini ada tabel, tapi nggak ada nama tabel. Yang di sini ada tabel nih, tabel statistik nih ya. Nah, di sini dia ngasih poin-poin A, hasil analisis korelasi sederhana antara pola pikir masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau mau kasih tabel. Tabel 1 namanya apa? Tabel 2 namanya apa? Kalau bisa setelah tabel penjelasan. Jadi jangan tabel-tabel semua, penjelasan di bawah. Kalau bisa tabel penjelasan gitu ya. Jadi pembaca itu nyaman, oh dari tabel ini setelah melihat angka-angka ada kata-katanya, ada penjelasan, oh ini maknanya. Satu-satu aja jelasinnya. Oh ada tabel ini lagi, oh artinya ini. Gitu ya. Oke, next. Kita lihat nomor 11. Nomor 11 ini apakah bisa terlihat ini matanya? Kecil banget ya. Nah, kalau Ibu. kecil banget ya. Nah, karena itu yang tidak boleh terlalu kecil. Jadi kalau Bu. iya, kadang-kadang ada tabel nih besar, terus dia di screenshot jadi gambar, terus kamu taruhlah di sini sampai dia kecil banget nggak kelihatan. Nah, ini nggak boleh. Kalau bisa tabel itu tulisannya tetap terlihat. Ya, tetap terlihat. Begitu pula dengan grafik ya. Dengan grafik, jangan sampai grafik itu terlalu kecil sehingga tidak jelas dan tidak terlihat. Tapi juga jangan terlalu besar, 1 halaman full isinya 1 grafik. Ya, oke, next. Sama. Ya, ucapan terima kasih. Oh ya, kesimpulan jangan pakai poin tapi pakai paragraf ya. Ucapan terima kasih jangan terlalu banyak. Ini kalau di skripsi boleh, banyak banget boleh. Karena ini jurnal ya, maksimal itu cuma 20-40 kata, jadi dikit aja. Hanya poin penting aja yang ditulis ya. Karena ucapan terima kasih ini sunnah, boleh ada, boleh tidak. Ya, tapi tulisannya dalam bentuk 1 paragraf aja, maksimum 40 kata. Next. Oke, ini seringkali nih ya. Halaman website internet boleh nggak jadi daftar pustaka? Nah, ini sering jadi pertanyaan nih. Boleh, tapi tidak semua website boleh dipakai ya. Website yang nggak boleh dipakai 1, Wikipedia. Wikipedia tidak boleh dijadikan sumber rujukan mahasiswa dalam menulis artikel jurnal ataupun skripsi. Yang kedua, blog pribadi dari orang punya blog nih menulis, terus kamu tulis hasil tulisan dia jadiin sumber pustaka kamu, ini nggak boleh ya, kecuali orangnya itu dia peneliti terkenal atau misalkan kalau dia berada di badan, misalkan IPB website resmi dari IPB ya. Terus di situ ada tulisan, terus kamu mau pakai tulisannya boleh ya. Jadi dari instansi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa instansi pemerintah ataupun swasta tapi dia jelas. Kemudian jangan langsung nulis HTTP. Kita lihat nih langsung HTTP. Ini siapa yang nulis? HTTP ini ada yang nulis, ada tahun terbitnya. Maksudnya ada tahun dia nulisnya dan ada judul. Jadi dia juga harus ditulis. Bu, saya nggak nemu yang nulis, nggak ada nih yang apa. Kadang-kadang kan website tidak selalu ada nama ya. Kalian cari-cari tuh, di mana yang nama penulisnya.
Kalau tidak ada nama, boleh juga menggunakan singkatan. Contoh, misalkan ada website LIPI, tapi penulisnya nggak ada nih, admin aja yang nulis misalkan ya. Nah, kamu boleh LIPI itu yang dijadikan nama. Ya, jadi kamu tulis huruf besar LIPI sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, boleh seperti itu. Ya, titik tahunnya berapa, titik kemudian judulnya apa, baru HTTP. HTTP itu di belakang ya. Jadi jangan langsung HTTP, nggak boleh ya. Yang berikutnya, hindari menggunakan ibit. Ya, ini kalau deskripsi mungkin boleh, tapi di jurnal tidak boleh pakai ibit ya. Jadi harus ditulis lengkap penulisnya. Kalau buku tidak perlu ada halaman. Ya, kalau buku tidak perlu ada halaman. Yang perlu ada halaman adalah jurnal. Ya, kalau buku tidak perlu ada halaman, cukup tahunnya aja. Jadi berbeda dengan skripsi. Kalau di skripsi mungkin seperti ini ada halaman, untuk jurnal tidak perlu disertakan. Oke, next. Ya. Yang berikutnya di sini ada pustaka ya. Sitepu P. Antonius. Ya, kita lihat harusnya nulisnya Sitepu P. Antonius. Ini A-nya tidak ditulis Antonius, cukup A aja biasa ya. Sitepu ini nama belakang udah benar, tapi nggak usah pakai P. Antonius, tapi nulisnya P titik A titik. Kata aja ya. Jadi nama belakang, kemudian nama depannya nih ditulis pakai inisial. Setelah itu tahun, kemudian judul, kota, dan nama penerbitnya Geraha Ilmu. Oke, next. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau kalian mencari sumber pustaka jurnal ya. Baiknya di dalam artikel jurnal, kalian juga ada pustaka jurnal. Jadi jangan hanya buku, tetapi juga ada penelitian terbaru yang temanya sama atau mirip sama penelitian kalian. Carinya di mana? Carinya di Google Cendekia. Ya. Jadi silakan nanti di Google kalian ini bisa tulis Google Cendekia. Ya. Oke, Bu Dwi bisa tolong disimulasikan contoh mencari di Google Cendekia. Sebentar ya. Oke, kita ketik Google Cendekia ya, teman-teman. Kemudian di sini ada Google Cendekia, silakan diklik Google Cendekianya. Diklik sampai ada halaman seperti ini ya, tulisannya Google Cendekia, baru kalian ketik yang mau dicari. Nah, yang mau dicari, contohnya apa? Apa aja bebas, Bu Dwi? Judul. Judul, nah. Atau boleh juga metode tertentu, boleh. Misalkan yang PTK. Metode berbasis proyek misalkan. Metode berbasis proyek. Ya. Nah, kita lihat ya, teman-teman, di sini ada banyak nih penelitian orang yang dia pakai metode berbasis proyek. Ya. Kita lihat yang pertama, ini ada penerapan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam materi ekologi. Ya. Nah, nanti yang sebelah kanan nih ada PDF. Ini nanti kalian silakan klik, nanti dia langsung unduh tuh. Ya. Coba contoh satu, Bu Dwi, diklik PDF-nya. Ya. Diklik. Ya. Oke, kita lihat ya. Ini contohnya. Ini setelah diklik, nanti kalian kalau mau unduh silakan di sini ada tanda panah ke bawah untuk mengunduh ya. Kalau tidak mau dibaca aja juga nggak apa-apa. Kita lihat di bagian paling atas dulu, Bu Dwi, ya. Paling atas. Nah, ya. Di sini ada judul ya. Sebelah kiri atas kita lihat. Biasanya kalau nama jurnal ini namanya ada di atas ya. Bisa kiri atas, bisa kanan atas. Kalau nggak nemu di halaman pertama, ada di halaman kedua biasanya. Jadi cari-cari aja. Bio natural. Nanti ini tulisannya miring ya, teman-teman.
kalau nama jurnal. Kemudian volume 4 nomor 2, nulisnya nanti koma. 4 buka kurung 2. Tutup kurung, titik 2. Nah, ini halamannya 1 sampai 12 ditulis di pustaka. Jadi ini poin yang paling kiri atas nih, poin penting nih yang akan masuk ke daftar pustaka. Nah, nanti apakah harus dibaca semuanya untuk jurnal? Kalau mau lebih lanjut bisa dibaca semua, tapi sebenarnya cukup baca abstrak ya. Kalau abstrak biasanya kan ini ada hasil. Coba ke bawah sedikit Bu Dwi, kita lihat abstraknya. Oke. Di abstrak di bawah ini kita lihat hasilnya. Apa nih? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran berbasis proyek sangat efektif untuk dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran biologi, khususnya pada materi ekologi. Nah, ini ada hasil nih. Nah, nanti kamu bisa mensitasi dia. Ya, menurut Umar, namanya Muhammad Agus Umar, kamu nulisnya menurut Umar, ya, tahunnya berapa nih? 2017, buka kurung 2017, penggunaan metode berbasis proyek ini adalah sangat efektif untuk kegiatan pembelajaran materi ekologi. Kalau yang biologi nanti bisa pakai nih yang materi ekologi ini jadi salah satu rujukan kalian. Nanti untuk judul yang lain sama, nanti silakan searchingnya disesuaikan ya. Untuk tadi bagian searching pertama, nanti kata kuncinya metodenya diganti, metode kalian apa. Nanti situ banyak penelitian orang, nanti silakan klik sebelah kanan, nanti akan terbuka seperti ini. Kalian bisa ngambil aja dari abstrak ya. Tapi kalau abstraknya kurang jelas, baru baca ke bawah, baca hasil dan pembahasan. Oke, mungkin cukup sekian. Habis ini sesi tanya jawab saja ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ibu Pat. Masih ada Ibu Pat? Oke. Oke, teman-teman, di sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita bisa diskusi aja ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, silakan. Sudahkah dapat gambaran? Dapat ya, tadi sudah diberikan contoh ya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Cukup 7 lembar, 7 halaman ya. Paling banyak 10 halaman, nggak usah banyak-banyak. Iya, Bu. Bu, kalau boleh, mohon maaf. Iya. Supaya kita bisa baca kembali, karena tadi kan kena apa namanya hujan ya. Oke, nanti akan di-share ya. Jadi kurang jelas ya. Nanti semua file hari ini akan di-share. Jadi kalian mengisi. Jadi bisa kopinya, biar bisa kita baca lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan mengisi daftar presensi, nanti akan dibuatkan WA grup ya. Mahasiswa nanti akan dibuatkan WA grup dari sini. Nanti teman-teman yang belum gabung bisa gabung, nanti akan dibuka juga link untuk gabung ke grup. Nanti setelah itu, setelah mereka gabung semuanya, kita panitia akan men-share semua materi yang diberikan hari ini. Ya, nanti bisa dibaca ulang kembali, mulai template-nya, jenis kesalahannya apa, contoh-contoh tulisan seperti apa, nanti di-share kembali ya di grup WA. Nanti setelah ini akan ada pembuatan grup WA. Jelas ya? Ya, ada pertanyaan lain? Bungkat, Bu. Gimana? Enggak. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Nanti jika ada pertanyaan dalam pembuatan jurnal, saya bingung nih di tengah jalan misalkan, kamu lagi menyusun jurnal di rumah ya, lagi bingung. Nah, nanti boleh bertanya di grup ya, nanti akan dibuat grup WA khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian seputar cara pembuatan artikel jurnal.
Ya, nanti bisa ditanyakan di grup. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut setelah pertemuan hari ini. Gitu. Karena kan nggak bisa sekali langsung praktek, nanti pelan-pelan gitu, nanti bisa nanya di grup ya kalau ada kendala. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Nama dulu ya kalau mau nanya, nama dari mana? Silakan yang mau bertanya. Sambil kita kenalan ya, sambil Ibu kenalan kalian. Ya, boleh yang mau bertanya. Jadi untuk abstrak nanti tanggal 15 ya teman-teman. Tanggal 15 Oktober ini udah pengumpulan abstrak ya. Nanti linknya juga akan diberikan di grup ya. Link pengumpulan akan diberikan di grup. Pendaftaran juga nanti ada linknya. Jadi kalian mengisi link untuk Semnas ya. Oh iya, ada lagi yang Ibu belum bicarakan tadi, pembiayaan ya. Pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan Semnas ini berapa besarannya? Masih sama dengan tahun lalu ya. Besarannya adalah Rp200.000. Nah, Rp200.000 ini untuk kegiatan apa saja? Yang pertama untuk sosialisasi hari ini, kemudian untuk kegiatan cek plagiat. Jadi nanti tulisan kalian itu akan dicek plagiatnya berapa persen gitu. Untuk menghindari kesamaan dengan tulisan orang lain. Jadi kalau bisa tidak copy paste. Nanti menulisnya ditulis ulang versi kalian ya. Kalau misalkan ada nanti cek plagiat ini, kalian akan dikembalikan naskahnya, kemudian nanti ada warna-warni itu. Nah, kalau warna-warni ini berarti ada yang sama dengan tulisan orang yang sudah diupload. Nanti kalian akan supaya tidak sama, kalian sisipkan atau bolak-balik katakannya supaya nanti tidak sama. Jadi objeknya bisa di subjek, di belakang jadi kalimat pasif bisa ya. Atau kalau urutan ABCD, urutannya bisa ditukar, D-nya di depan, terus C, terus A, terus B gitu ya. Itu cara untuk menghindari cek plagiat. Ya. Kemudian kalian naskahnya akan direview. Apa itu direview? Direview itu tulisan kalian akan dilihat oleh tim ya, reviewer. Oh, yang ini sudah sesuai, yang ini belum sesuai, harusnya seperti apa? Nanti akan ada sarannya, ada kotak sarannya. Nah, kalian nanti memperbaiki sesuai sama saran yang diberikan. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu, kegiatan Semnas. Nah, kegiatan Semnas ini dua sesi. Ya, kegiatan Semnas. Sesi yang pertama adalah sesi umum. Sesi umumnya ada pembicara dari luar. Ada 3 pembicara ya, pembicara nasional dari luar. Kemudian yang kedua ini adalah sesi kalian. Sesi kalian adalah sesi pemakalah. Nanti kalian akan dibuat room-room. Jadi ada room virtual, ada juga room yang offline. Kalau pakai gitu. Jadi sesi kedua ini mulai jam 1 siang ya, sampai asar biasa. Maksudnya. Nah, setelah kegiatan kalian akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat bahwa kalian telah menjadi pemakalah dalam seminar nasional. Kalau yang kalian sebagai guru, akreditasi guru ya, atau guru PNS, biasanya untuk sertifikat ini ada nilainya, ada poinnya. Jadi nanti sertifikatnya bisa digunakan karena ini skalanya nasional. Sertifikat sebagai pemakalah ya. Jadi sertifikat ini ada 2 jenis ya. Nah, ini mah bukan background, ini profilnya. Iya, profil, masanya pakai profil. Nggak bisa. Ada yang bocor ya suaranya. Ya. Untuk sertifikat, ini ada sertifikat 2 jenis. Yang pertama, kalau kalian sebagai pemakalah, kalian dapatnya sertifikat pemakalah. Tapi kalau sebagai audiens saja, itu sertifikatnya audiens. Khusus untuk mahasiswa yang akan sidang di bulan Oktober, itu semua sebagai pemakalah ya. Teman-teman, kalian semua sebagai pemakalah. Nah, ini adalah biaya partisipasinya sebesar Rp200.000 ya. Jadi ini sampai terbit proceeding, sampai tulisan kalian nanti terbit dalam proceeding yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan ya. Contoh proceedingnya seperti itu. Jadi dari awal nih kegiatannya panjang ya untuk sampai ke proceeding. Jadi 200.000 itu buat
ikut semua kegiatan tersebut sampai dia terbit proceeding. Ya. Kemudian untuk semester 7 ke bawah, jadi anak semester 7, semester 5, 3, 1 ini boleh ikut seminar nasional, tapi hanya sebagai audiens ya, sebagai partisipan namanya ya, partisipan. Jadi ikut di sesi umum, boleh juga ikut di sesi kedua, tapi dia tidak memaparkan makalah. Gitu. Nah ini skornya beda ya, Ibu kalau di sertifikasi guru itu skor makalah dengan skor partisipan ini skornya nilai beda. Jadi yang skor pemakalan nilai tinggi karena nasional. Oke, nanti tunggu di invite di grup oleh tim ya. Nanti kita di grup kenal-kenalan lagi karena Ibu belum kenal muka kalian satu persatu nih sambil Ibu sesi nama-nama kalian ya. Nanti kita bertegur sapa kembali lanjut di grup WA ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih semua atas kehadiran hari ini. Ya. Ya, Bu. Sama-sama, Ya, Bu. sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, di invite WA-nya ya, Bu. iya, nanti di invite ya. Kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Ya, Makasih banyak Ibu. Makasih, Bu. ya. Boleh leave grup, boleh leave Zoom. Oke, kita sudah terima ya. kasih, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di WA.